Selamat siang pemirsa, inilah info terkini Saranet TV bersama saya Silve. Pemirsa memperingati hari ulang tahun yang ke-31 Perumda Tirta Komodo Ruteng Kabupaten Manggarai melaksanakan kegiatan tanam pohon di lokasi sumber mata air Waipong, Kelurahan Waso, Kecamatan Langkirembong pada hari Rabu 13 April 2022. Direktur Perumda Tirta Komodo Ruteng Marcelus Sudirman dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada semua elemen yang hadir yang turut ambil bagian dalam kegiatan tanam pohon tersebut. Lebih lanjut, Marcelus menjelaskan bahwa tanam pohon merupakan salah satu program unggulan Perumda Tirta Komodo Ruteng. Targetnya adalah untuk setiap triwulan akan menanam 1.000 pohon. Direktur Marcelus juga memaparkan di lokasi tersebut terdapat 3 sumber mata air, yaitu mata air Waipong, mata air WMC 1, dan mata air WMC 2. Dari ketiga mata air tersebut lanjutnya menjangkau sebanyak 42.042 jiwa di wilayah Kecamatan Langkirembong dan sekitarnya dengan kapasitas 100 liter per detik. Tetapi lanjut dia yang diproduksi hanya 78 liter per detik, sedangkan sisanya 22 atau idle kapasitas terkendala teknis yang lainnya. Dari sumber ini, kata dia, menjangkau 6.242 pelanggan. Untuk itu dia berharap kepada seluruh masyarakat Manggarai agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan terus melakukan reboisasi sehingga tidak mewariskan air mata kepada anak cucu, melainkan mewariskan mata air. Yang kita duduk saat ini namanya Waipong, Posale. Tadi kita lewat itu pertama masuk pintu adalah itu WMC 1. Setelah itu yang kedua WMC 2. Jadi di dalam lingkaran yang seluas 1.915 meter persegi ini ada 3 sumber yang digunakan untuk sambung ke rumah pelanggan sebanyak melayani jiwa itu 42.042 orang. Jadi dari 3 sumber ini melayani jiwa yang ada di Langkirembong dan sampai di Lalong itu 42.042 orang. Itu artinya bahwa betapa kalau ini tidak dijaga, tidak dipelihara, tentu akibatnya kalau tidak mengalir air dari tempat ini, berarti ada 42.000 orang yang tidak minum air. Itu kira-kira situasi atau keadaan yang ada di dalam tempat ini. Tempat ini sudah secara resmi menjadi milik perusahaan daerah air minum Tirta Komodo. Kalau kapasitas yang sekarang kita ada ini, Waipong namanya, itu kapasitas sumbernya 100 liter per detik. Terpasang juga 100 liter per detik. Tetapi yang produksinya hanya 78 liter per detik. Jadi masih ada idle kapasitas itu yang tidak digunakan, tidak dipakai, dan macam-macam akibatnya itu 22%. Kita sedang ada upaya supaya kalau bisa yang ini harus bisa. Karena 22% itu sama dengan sekian ribu pelanggan yang harus dilayani. Ini melayani 6.240 pelanggan. Berarti kali dengan ada catatannya di kita bahwa kalau 1 liter itu melayani sambungan rumah, 1 liter per detik sama dengan 80 sambungan rumah. Satu rumah itu 6 orang, itu dari kementerian, 6 orang yang ada dalam satu rumah. Kali sudah, dari 6.240 sambungan rumah dikali 6 orang itu sama dengan 37.440 jiwa. Itu yang dilayani dari air ini. Yang di sebelah tadi di tengah juga begitu. Itu melayani hanya 200, yang di ujung sana 287 pelanggan. Sama dengan 1.722 jiwa. Yang di tengah tadi itu melayani 480 pelanggan sama dengan 2.880 jiwa. Jadi total yang 40. Menanam pohon ini itu adalah dia menjadi program unggulan
ya program unggulan dari perusahaan kita ini yang saya canangkan bahwa setiap triwulan itu harus menanam pohon itu 1000 pohon. Tidak hanya di sini, nanti triwulan 2 nanti kita pindah tempat, triwulan 3. Seluruh sumber yang ada di Manggarai ini selama setiap tahun 4 kali kita menanam pohon. Hari ini adalah perdana. Kita kenalkan anak-anak ini dari usia dini. Bagaimana air itu menjadi penting. Itulah kemudian kami melahirkan, kami punya tema, moto itu wariskan mata air kepada anak cucu. Jangan wariskan air mata. Saat ini mungkin kita cukup untuk minum air, tapi pikirkah kita bahwa 20 tahun yang akan datang anak cucu kita berkembang manusia, air berkurang, jangan sampai kita tidak ada, mereka menangis karena ketiadaan air. Salah satu warga Waso, Anselmus Jebadu, saat dimintai tanggapannya terkait dengan kegiatan tanam pohon tersebut, mengatakan semoga kegiatan tersebut dilakukan secara kontinu. Tanam pohon juga, kata dia, harus menjangkau lokasi-lokasi yang masih kosong. Salah satunya adalah kawasan Manggapoa yang terbakar beberapa waktu lalu. Ansel juga mengajak seluruh masyarakat agar bekerja sama dalam menjaga lingkungan tetap lestari sehingga mata air pun tetap terjaga. Saya pribadi mungkin mengatas nama Kelurahan Paso dan masyarakat Paso pada umumnya, kami mengharapkan semua seperti kegiatan hari ini, kalau bisa jangan cuma hari ini saja hasilnya. Yang pertama, yang kedua, masih ada kawasan yang kosong yang notabene-nya harus dijamah oleh kita untuk menanam pohon. Sepertinya kawasan Manggapoa. Kawasan Manggapoa itu kan termasuk ke daerah hulu juga, daerah air minum. Apalagi kemarin kan terbakar dari apa yang kami tanam kemarin, kegiatan Alpaskom dan bersama masyarakat Paso itu sudah terbakar oleh api yang kemarin itu. Harapan kami kalau memang ada kegiatan lagi ke depan, kita sama-sama melihat kira-kira kawasan mana yang bisa ditanam lagi, ditanam pohon. Dan harapan kami juga untuk ACKI Sulawesi Waso, kalau bisa kita sama-sama menjaga mata air, dan apa yang ada di tema tadi itu, mari mewariskan mata air untuk anak cucu kita. Jangan mewariskan air mata, karena mata air ini dan air ini adalah sumber kehidupan orang Paso dan pada umumnya untuk Langgerembong keseluruhannya. Angelina Sinalti Delsi, mahasiswa STIE Karya Ruteng, mengatakan merespon positif apa yang dilakukan oleh PDAM Tirta Komodo. Hal ini, kata dia, karena PDAM Tirta Komodo memiliki kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat Manggarai, terlebih khusus dalam penyediaan air minum bersih. Untuk itu dia mengajak seluruh masyarakat agar tetap menjaga kelestarian lingkungan sehingga sumber mata air tetap terjaga. Senada dengan Angel, Sakarias Jason, pelajar SMK Sadarwisata Ruteng, juga mengapresiasi kegiatan tanam pohon yang dilaksanakan oleh PDAM Tirta Komodo yang melibatkan berbagai elemen. Kegiatan reboisasi yang dilakukan oleh PDAM Kabupaten Manggarai, kami merespon secara positif. Jadi di sini kami berpikir bahwa PAM memang sangat-sangat berkontribusi untuk masyarakat Kabupaten Manggarai. Kita harus menggunakan air itu sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak boleh memboros atau membuang air itu dengan tujuan yang tidak berguna. Melestarikan alam kita bersama-sama, menjaga kebersihan air terlebih khusus untuk lingkungan sekitar, agar airnya itu bisa digunakan dan airnya itu layak digunakan untuk keperluan masyarakat Kabupaten Manggarai. Terima kasih kepada PDAM Kabupaten Manggarai untuk partisipasi dan kepeduliannya terhadap masyarakat Kabupaten Manggarai. Menurut kami sangat bagus, karena dengan adanya kegiatan seperti ini, kita bisa berkolaborasi antara PDAM dengan masyarakat sekitarnya. Dan kami bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari sekolah lain juga. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan bagi kita semua. Untuk teman-teman, untuk sekolah-sekolah yang lain, supaya bekerja sama untuk berpartisipasi, membangun kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah, supaya kita bisa
menikmati bersama air minum yang bersih. Karena dengan kegiatan ini kami dapat mengambil manfaatnya begitu besar. Yang pertama itu kami bisa bekerja sama, yang kedua itu bisa memberikan yang terbaik kepada semua orang dan kepada masyarakat dan kepada diri kami sendiri. Kami dari SMK Sadar Wisata mengucapkan terima kasih banyak atas kegiatan ini. Sementara itu Bupati Manggarai Heribertus Nabit menyampaikan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Manggarai saat ini adalah ketersediaan air minum bersih bagi masyarakat. Karena itu kata dia Pemkab Manggarai dengan komitmennya akan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat Manggarai, terlebih khusus pemenuhan kebutuhan air bersih. Tantangan akan ketersediaan air minum bersih ini, lanjut Bupati Heri, bukan saja terjadi saat ini, melainkan sudah semenjak dahulu. Tahap demi tahap pemerintah akan menanganinya sesuai dengan kemampuan. Kolaborasi, kata Bupati Heri, juga merupakan kunci menyelesaikan tantangan yang ada, butuh kerjasama dan sama-sama bekerja. Sebab lanjut politisi PDI Perjuangan ini, ada banyak pihak yang sedang menunggu untuk dilibatkan dalam pembangunan, ada banyak pihak yang sedang menunggu diajak ikut serta. Karena saat ini lanjutnya, makin banyak orang yang merasa memiliki Manggarai. Untuk itu dia berharap kepada Perumda Tirta Komodo agar terus menggalakkan program tanam pohon. Bupati Heri juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, para pendahulu yang sudah ikut berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, juga atas kerja kerasnya sehingga Perumda Tirta Komodo berkembang dengan baik hingga saat ini. Jadi menanam saya kira semua tahu, tapi khusus untuk Kota Ruteng kita tahu bahwa selain soal jangkauan sehingga masih banyak yang belum terlayani, selain soal jangkauan jaringan, juga karena juga persoalan debit mata air. Kalau soal debit mata air ya berarti tidak ada jalan lain. Ya, tidak ada jalan lain, kita banyak menanam. Tantangan untuk Pemkab Manggarai hari-hari ini adalah penyediaan air bersih untuk masyarakat Manggarai. Itu salah satu tantangan. Tapi tentu ini bukan hanya hari ini, juga tantangan dari yang lalu-lalu. Tapi sebagai sebuah pemerintahan, maka kita tahap demi tahap menangani persoalan sesuai dengan kemampuan. 20 tahun lalu ada persoalan air, pelayanan air bersih, diatasi pelan-pelan. 10 tahun lalu mulai berkurang, tapi tetap ada. 5 tahun lalu mulai berkurang, tapi tetap ada. Tahun ini mulai berkurang, tapi tetap ada. Jadi persoalan itu akan selalu tetap ada, dan itulah yang membuat kita harus selalu bekerja. Nah, kerja hari ini tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Hari ini kolaborasi, kerja sama. Ya. Tidak hanya sama-sama kerja. Karena kalau mau kerja masing-masing, hasilnya juga tidak jelas. Dan pengalaman sudah menunjukkan itu. Karena itu pilihannya adalah kerjasama, kolaborasi. Yang pemerintah tidak bisa lakukan, pihak lain bisa lakukan. Nah, hari ini menunjukkan atau memberikan contoh sebuah kerjasama, kolaborasi dengan semua pihak, termasuk dengan perguruan tinggi dan teman-teman yang lain sekolah. Kita tahu bersama bahwa ada banyak pihak yang sedang menunggu untuk dilibatkan dalam pembangunan. Ada banyak pihak yang sedang menunggu untuk diajak ikut serta. Orang seringkali bilang, anggarannya begini. Tidak. Ada banyak pihak yang mau ikut kerjasama saja. Ikut kerja, tidak ada ngomong uang, tidak ada ngomong anggaran. Yang penting diajak, dia mau. Mereka mau. Kenapa? Karena makin banyak orang yang merasa memiliki Manggarai. Manggarai bukan hanya milik segelintir orang, tapi milik semua orang. Nah, saya berharap dengan penanaman hari ini, tadi saya gembira dengar setidaknya 4 kali dalam tahun ini, dalam setiap tahun ya, dalam setiap tahun direncanakan 4 kali. Saya kira itu akan memberi sumbangan banyak. Kita buat baik untuk hari ini, semoga bermanfaat
untuk kita semua. Dan saya kira ini menjadi contoh untuk seluruh jajaran Pemkab Manggarai juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Khusus untuk PDAM hari ini, terima kasih banyak ini. Mari bariskan mata air, bukan air mata. Ya, saya kira ya. Tugas kita adalah bekerja sesuai dengan kita punya tugas masing-masing saja. Lebih dan kurang pimpinan yang menilai, masyarakat juga menilai. Bagi kita mulai dengan hal-hal seperti ini. Mungkin kecil, mungkin tidak bermakna, tapi semuanya pada saatnya akan bermakna. Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkompinda Kabupaten Manggarai, perwakilan Kodim 1612 Kabupaten Manggarai, perwakilan Polres Manggarai, Setie Karya Ruteng, SMP Fransiskus Ruteng, SMK Sadar Wisata Ruteng, Unika Santo Paulus Ruteng, Kejaksaan Negeri Ruteng, Komunitas Awas.com, BNI Ruteng, dan BRI Ruteng. Tema yang diusung dalam kegiatan tersebut adalah Mari Wariskan Mata Air, Bukan Air Mata. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.